masuk pertama tim multimedia saya tidak ada niat untuk macam mau melayani. Saya tidak ada niat sama sekali. Saya cuma tahu tuh karena orang ajak jadi ikut-ikut saja. Ikut-ikut. Kemudian setelah beberapa bulan. Shalom Sobat Hope IT dimanapun berada. Iya, mungkin kamu lagi makan kah, lagi ngapain aja saat ini. Selamat berapa aja bagi kamu semua. Kembali lagi dengan saya Howard Kandenava dengan yang ganteng selalu kayak ini. Iya, kita kembali lagi dengan konten yang selalu dibanggakan oleh teman-teman Hope IT Team, secara khusus tim multimedia GKI Pengharapan Jayapura. Kali ini di dalam Hopecast tentunya saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh teman kebanggaan kita juga di multimedia ini. Langsung saja dalam Who Am I? Shalom teman-teman semua. Shalom. Sama-sama boleh? Shalom teman-teman semua. Iya. Halo teman-teman semua. Kali ini seperti biasa kita dalam konteks konten Who Am I, kita akan lebih mengenal lebih dekat lagi teman-teman yang ada di tim multimedia Gereja Kristen Injili GKI Pengharapan Jayapura. Iya, tentunya saat ini saya tidak sendiri, sudah ada teman depan saya ini. Kita akan kenal-kenalan dulu, ya. Siap. Kakak bisa kasih kenal kakak nama dulu. Yo, baik, perkenalkan. Saya Christian Daniel Jones. Saya biasa dipanggil dengan Christian, Chris bisa, Tian bisa, Nyong bisa, Smith juga bisa. Itu tergantung saya dari kamu. Jadi kakak ini nama panggilan, nama-nama ini terkenal sekali. Nama malam juga apa ada? Nama malam Strada. Iya, jadi kakak nih saya juga biasa kenal juga dengan panggilan Tian. Saya juga biasa panggil Nyong seperti begitu. Jadi kalau kamu dengar saya sebentar panggil Nyong, Tian, Christian, kamu kenal dia itu siapa? Dia yang ada di depan saya ini. Oke, kakak nih asal dari rayon apa? Iya, kalau saya dari rayon Percetakan. Rayon Percetakan, iya teman-teman yang mungkin masih belum kenal dengan kata rayon, tidak jemu-jemu pasti saya akan kenalkan bahwa rayon itu dulu kita kenal sebagai WIG. Kalau mungkin di gereja lain kita kenal sebagai lingkungan, atau mungkin di gereja Katolik misalkan kenal sebagai stasi dan sebagainya. Kalau di dalam GKI itu dalam tata gereja yang baru sekarang dikenal sebagai rayon. Jadi kakak dari rayon Percetakan. Iya, dari rayon Percetakan. Rayon Percetakan ini di tukang cetak-cetak kah atau apa ini? Rayon Percetakan itu rayon yang ada di APO, rayon yang ada di APO di belakang Bang Beri. Itu ada jalan naik, kalau lorong tuh ada satu gedung di atas. Dia punya nama gedung itu Gedung Via Dolorosa. Iya, Gedung Via Dolorosa. Iya. Nama Via Dolorosa ini kayak nama yang Tuhan Yesus lalui menuju penderitaan ya. Berarti dia berjalan menderita. Ya, itu sangat tinggi. Gunung tinggi yang sekali. tinggi, gedung juga di atas sekali. Oke, berarti ini Percetakan ini dari APO sampai ke Kejaksaan. Iya. APO Kejaksaan. Kejaksaan itu yang ada di samping mall tuh, kantor samping Kejaksaan. Mall. Ya. Berarti sampai kayak Numbrang Surya sana itu. Ya, sampai depan toko Surya juga. Dia berjalan naik ke rayon atas itu lewat mana saja? Itu tuh ada perantara, maksudnya sebelahnya tuh ada Bank Beri, sebelahnya lagi tuh ada Bank Indonesia. Jadi di antara dua bank itu tuh ada lorong. Lorong itu sudah yang pakai naik untuk ke gedung. Oh, berarti kakak perumah juga di atas sana kan? Kakak perumahannya sangat jauh jadi. Seperti begitu, guys. Berarti kakak Tia nih juga pasti kamu akan sering ketemu di gereja. Kalau kamu yang gereja di Gereja Kristen Injili atau GKI Pengharapan, pasti kamu akan sering ketemu dengan kakak Tian ini. Iya, kakak Tian. Kalau boleh tahu kakak Tian punya kesibukan saat ini apa? Iya, kesibukannya saya kuliah di Institut Seni Budaya Tanah Papua. ISBI. Iya, itu biasa dipanggil dengan ISBI.
Oke, itu berarti kakak nih bawa apa di sana? Bawa jurusan apa? Kakak jurusan seni pertunjukan, prodinya prodi tari. Oke, berarti kakak nih pintar tari sekali Ya nih. bisa dibilang begitu juga. Berarti memang sudah punya latar belakang seni ya. Multimedia juga tapi punya latar belakang seni. Berarti kamu lihat yang cakep-cakep di multimedia, yang maksudnya kreasinya bagus-bagus itu salah satu kakak Tian ini. Seperti begitu. Kakak ini punya apa yang punya hobi juga pasti menari nih. Iya. Yes. Memang kalau mungkin ada video di YouTube mungkin nanti bisa muncul-muncul kapan saya bisa Iya, cari bisa, ya bisa. Kakak Tian. Iya. Em, Kakak Tian status saat ini apa? Hapus status yaitu mahasiswa. Bukan mahasiswa, ini bukan. maksudnya tentang hubungan ini, Kalau relasi. hubungan ya sekarang sih belum ada ya. Kalau Belum ada. pacar ya sudah tidak ada. Maksudnya sudah putus. Sudah Sekarang ada. sudah jomblo. Jadi saya bagi kamu semua yang ada nonton saat ini, nonton ini tapi kalau mau cari tahu nanti bisa cari-cari saya di akun ini multimedia. Pasti mungkin kakak nih pernah tandai multimedia kah apa kah. Jadi kan tinggal ini kakak Tian nih nama IG yang mana ini. Iya. Jadi kakak Tian sekarang ini masih sendiri ya, masih Iya, jomblo. masih sendiri. Saya kira mungkin baku bawa kan. Bisa juga. Tak ada. Itu kata-kata jokes saja ya, jangan kamu anggap serius. Iya. Bercanda. Siap. Oke. Kakak Tian dalam multimedia ini punya keahlian di bidang apa? Kan kita tahu bahwa kalau tong lihat di ibadah itu biasa ada yang pegang kamera, ada yang di dalam ruangan di atas sana, ada yang jalan mondar-mandir, periksa segala macam. Kakak Tian ini punya kayak apa ya? Punya keahlian itu di bagian apa? Oke. Kalau saya kalian sebenarnya bisa semuanya. Jadi Bisa keahlian ini bisa OBS, singkat bisa isi worship, bisa kamera, ya bisa semua lah karena kita kan sini kan di pacu untuk belajar toh. Tapi lebih fokusnya biasa sih di kamera. di kamera. Iya. Iya, kamera ini lebih spesifik foto, video. Bisa kamera NX, bisa fotografer juga. Oke, jadi kakak ini multi talenta ya. Bisa buat segala macam di dalam multimedia. Memang itu yang kita tuntut saat ini dalam tim multimedia supaya teman-teman semua itu punya muatan yang sama. Sekali lagi, kalau muatan yang sama ini apakah ada yang mungkin latar belakang multimedia kah dalam tim ini? Sebenarnya sih tidak ya, kayak tidak semua dari kami satu tim, tidak semua berlatar belakang multimedia. Itu dengan latar belakang yang berbeda, tapi di saat masuk dalam tim ini kami dirubah untuk bisa Seperti dalam begitu. tim multimedia. Jadi bukan hanya pelayanan saja, tapi kita juga dituntut untuk bisa belajar, bisa mengikuti pergerakan zaman, dan juga bisa mengerti apa yang kita kerjakan saat ini. Iya benar. Seperti begitu teman-teman. Jadi setiap apa yang kita lalui pelayanan tuh pasti ada hikmahnya, pasti ada didikan yang kita peroleh dari situ. Kakak Tian ini kenal tim ini berawal dari kapan? Saya kenal tim ini berawal dari 2021. Oke. 2021 saya diajak untuk masuk dalam tim ini di saat teman-teman dari tim multimedia ini ada melayani di Gedung Via Dolorosa di percetakan. Kemudian saya diajak, katanya tim ini masih kurang. Kalau kau berminat nanti kau turun. Oke sip. Itu saya juga pikir-pikir ya bagus nih kalau kau melayani toh. Saya pikir masuk pertama tim multimedia saya tidak ada niat untuk macam mau melayani. Saya tidak ada niat sama sekali. Saya cuma tahu tuh karena orang ajak jadi ikut-ikut saja. Ikut-ikut. Kemudian setelah beberapa bulan saya dalam tim ini saya mendapatkan kecerahan dalam arti macam Tuhan kasih hikmat gitu supaya bisa untuk melayani dengan serius. Karena kalau Tuhan terlalu serius ya Tuhan tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Tuhan maksudnya tidak akan bantu kita gitu. Oke. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya bahwa kita ini punya latar belakang yang berbeda, tapi Tuhan yang beri hikmat bagi kita untuk bisa mengerjakan pelayanan ini seperti begitu. Yang awalnya mungkin kita tidak mengenal multimedia, kita
melihat saja orang melakukan pelayanan, tapi saat ini kita menjadi bagian dari pelayanan itu, seperti begitu. Teman-teman semua, kita akan lebih lagi mengenal Kakak Tian ini, karena Kakak Tian ini sudah bilang dari 2021 di dalam multimedia. Iya. Berarti sudah ada banyak yang dilalui dan berkesan dalam diri sendiri, yang akhirnya mungkin melatar belakangi atau memotivasi Kakak Tian dalam pelayanan ini. Apa motivasi yang membuat Kakak Tian bisa bertahan dalam tim ini? Yang pertama saya masuk dalam tim ini tuh saya lihat itu tim ini kompak ya. Kompak, kompak sekali. Terus kemudian lama-kelamaan kekompakan itu semakin hilang. Kekompakan itu hilang. Terus ketong yang lain ini, maksudnya teman-teman ketong yang lain ini dipacu untuk harus bisa membackup semua teman-teman. Ya di situ juga saya bingung, buat apa? Tapi dari semua itu tuh ketong sudah mendahulinya dengan kesusahan. Jadi itu yang dong bilang macam roda kehidupan yang selalu berputar. Di dalam tim ini juga sama. Ada yang susah ditopang. Ada yang memang sudah menguasai semuanya tapi sulit untuk membantu. Ya mungkin ke depannya tong sudah 2 tahun dalam tim ini nih. Tong sudah harus bisa untuk saling membantu. Untuk membuat tim ini lagi lebih ke depannya tuh lebih baik. Supaya dari PHMJ, dari pendeta juga itu bisa mempercayai kami nih tim multimedia anak-anak muda. Karena untuk sekarang ya mungkin masih sulit. Tidak semua anak multimedia dapat kepercayaan dari PHMJ. Seperti begitu, oke. Berarti motivasi sendiri untuk melayani itu maksudnya karena Tuhan itu begitu baik kah? Sampai saya ini mau melayani atau seperti apa? Kakak Tian pemotivasi. Iya, jadi itu tuh saya dari berpikir ya, maksudnya berpikir dari yang saya jelek, maksudnya buruk dalam melayani. Tuhan kasih saya hikmat lagi untuk bisa melayani dengan serius toh. Dari situ tuh sudah. Saya buat saja apa yang memang saya dapat suruh untuk kerjakan, disuruh untuk bantu, disuruh buat apapun itu melayani keluar. Ya itu satu motivasi ya. Maksudnya kepercayaan itu sangat sulit. Jika kamu tahu kepercayaan itu udah sangat sulit. Jadi tong dapat motivasi itu terbangun dari tong teman-teman sendiri. Betul, betul, betul. Tong teman-teman, dong niatkan tidak untuk melayani. Jadi kalau dalam pelayanan kalau kamu teraniat, kamu akan dapat misalnya macam dapat apa ya, dapat kekuatan dari Tuhan gitu. Jadi kalau dong biasa bilang tuh dalam dunia multimedia nih, kalau kau ada skill tapi kau terada niat berarti kau terada kesempatan untuk melayani karena tidak dengan Iya, serius. betul, Gitu. betul. Jadi teman-teman kita sudah belajar bahwa motivasi dari Kakak Tian ini bahwa Tuhan itu begitu baik untuk Kakak Tian sendiri. Tuhan berikan hikmat saat ini yang dulu saat Kakak Tian mungkin belum terlalu paham tentang multimedia segala macam. Akhirnya karena Tuhan begitu baik, Tuhan memberikan hikmat. Terus dengan apa lagi kita balas tuh? Dengan apa lagi kita bisa kasih rasa syukur itu selain mengerjakan pelayanan dan bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan pada kita. Seperti begitu. Itu orang Kristen sekali ya. Iya. Kita sudah bahas Kakak Tian ini punya pertama kali masuk ke tim multimedia, motivasi dan sebagainya. Sani masih penasaran sebenarnya. Kakak Tian ini tadi sudah punya keahlian khusus di pegang kamera. Tapi kalau dalam multimedia itu kan ada bidang-bidang tuh. Pasti semua komunitas, teman-teman yang pasti nonton ini, pasti mungkin ada bergabung dalam semua komunitas-komunitas tuh. Ada komunitas lingkungan dan sebagainya. Pasti di dalam itu tuh ada bidang-bidang. Kakak Tian ini ada di bidang apa? Ya kalau saya ada di bidang teknis. Saya di dalam bidang teknis. Kalau bidang teknis ini dia punya tugas apa saja? Oke, jadi kalau dalam tim multimedia tuh teknis itu berarti dia melihat barang-barang yang ada. Dia yang harus jaga dalam tim itu barang-barang semua harus terjaga begitu. Jadi saya cerita sedikit ya pengalaman Jelaskan. pengalaman saya dalam bidang ini tuh saya sangat senang
terutama sekali saya sangat senang dalam bidang ini karena biarpun saya tidak ada basic dalam teknis, maksudnya dalam listrik atau apa ya, listrik, alat-alat sebagainya dalam teknis. Tapi saya bisa gitu untuk menguasainya tuh. Belajar, 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 dan belajar. Kemudian kami dapat tanggung jawab. Ya, itu hal yang paling saya senang. Paling saya senang tanggung jawab itu kami bisa selesaikan. Tanggung jawab itu ya sekarang tempat yang kita ada duduk ini itu yang kami buat. Kami di teknis buat, saya juga anggota teknis. Koordinator dari teknis juga ada. Siapa itu? Dia infanteri libre destroyer. Oke, infanteri. Nanti kita bisa kenal juga ya dengan kakak infanteri ini. Nanti kalau teman-teman penasaran kakak Ivan ini siapa, dia yang mengketuai bidang teknis. Nah, teman-teman bisa kenal dia dengan video yang ada di atas ini. Sip? Jadi lanjut. Sudah kita kerja ruangan ini nih sangat membutuhkan tenaga yang besar ya. Tapi yang kerja cuman kami 4 orang, 3 orang. Padahal bukan mau mengeluh tapi itu sudah yang terjadi, hal yang nyata yang terjadi. Jadi sudah kami kerja selama 2 minggu, kemudian kami rapikan ruangan ini kembali dan kami bisa memakainya sampai sekarang ini. Siap. Jadi salah satu bukti nyata adalah ruangan ini. Produk yang teman-teman dari teman-teman teknis buat dalam tim multimedia mengerjakan pelayanan ini adalah ruangan dan juga salah satunya bagian dari podcast ini ya. Iya benar. Jadi semua itu bisa diselenggarakan juga selain dari pertolongan Tuhan, teman-teman dari tim teknis ini juga yang mendukung penuh dalam pembuatan ruangan ini. Seperti begitu. Berarti Kakak Tian ini cukup sibuk dalam multimedia ini. Iya, sangat sibuk kalau bisa dibilang. Jadi kalau orang pacaran ketong nanti dong takut. Takut tidak ada waktu Tidak ada waktu. Aduh, macam ayo berwisata langsung. Karena alami juga kan. Ini kan bukan saya yang wawancara ya, tidak perlu cerita. Iya. Jadi teman-teman kalau ada event besar ini pasti kakak-kakak ini dong yang lari-lari. Dong yang perhatikan kamera sana dia punya kabel aman ke tidak ya tuh. Betul. Seperti begitu. Jadi kita percaya bahwa setiap peran penting, setiap bidang itu memiliki peran dan andil sendiri. Salah satunya teknis. Kita mungkin di podcast-podcast sebelumnya itu sudah mengenal kalau ada teman-teman yang berperan dalam kerohanian, usaha dana, konten kreator yang saat ini memproduksi hal ini, atau apa saja yang dikerjakan dalam bidang-bidang tersebut itu memiliki sisi-sisi sendiri seperti begitu. Apalagi teman-teman yang ada di teknis menopang pelayanan ini melalui setiap apa yang mereka kerjakan termasuk ruangan saat ini teman-teman. Oke, kita sudah bahas kalau Kakak Tian ini memiliki motivasi dan juga berada di dalam bidang apa. Kita juga mau mengenal Kakak Tian ini dalam tim saat ini, dalam kelompok yang karena dalam multimedia ini pasti ada bagian-bagian, maksudnya tadi saya sudah bilang bidang, tapi dalam pembagian pelayanan itu pasti ada tim-timnya juga tuh. Benar, nah, mungkin Kakak bisa cerita kesan sendiri dalam tim itu apa? Oke, baik. Aduh, sorry. Dalam tim dalam kami tim multimedia saya di kelompok 5, kami ada 5 kelompok, saya di kelompok terakhir, kelompok 5. Dan dalam kelompok itu kami ada 6 orang, tapi sekarang sudah jadi 5 orang. Dan kenapa sampai jadi 5 orang? Ya karena sudah keluar 2 orang. Dari kita 30, sekarang tinggal 28 orang. Oke. Ya jadi sudah kami berlima berusaha untuk bisa mengontrol semua alat. Yang bikin saya terkesan sekali itu anak-anak dalam saya punya maksudnya teman-teman dalam kelompok ini itu mereka tidak memahami alat dengan baik. Mereka belum memahami operator isi worship itu bagaimana, mereka belum tahu kameramen ini settingannya kayak bagaimana. Jadi bukan mau sombong tapi kalau dalam sub kelompok saya sendiri begitu, maksudnya dalam arti saya yang paham.
tentang barang-barang gitu. Mm-mm. Jadi saya ajar ada 2 anak baru, Alfred dan Efrat. Mereka berdua, Dong ini kembar kan? oh Alfred. tidak, maksudnya tidak. Oh. Mereka berdua tuh baru masuk sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Dan mereka berdua punya antusias untuk belajar tuh sangat besar. Nah dan sekarang puji Tuhan sekali dong dua juga sudah bisa memahami alat atau operator-operator yang ada. Seperti worship dan OBS dan kamera. Mereka sudah bisa untuk memahaminya. Jadi saya tuh saya rasa senang. Di saat saya ajar orang, orang bisa paham gitu. Itu sangat terbukti sekali gitu. Seperti begitu ya teman-teman. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa kita tidak semua berada dari posisi yang sama, mengerti yang sama, tapi dalam tim ini kita belajar sama-sama teman-teman. Jadi kita bukan saja melayani, tapi kita juga belajar seperti begitu. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang berikan hikmat bagi kita untuk bisa mengerti semua itu. Iya, tadi kita sudah bahas kalau kesan di dalam tim toh, tapi hambatannya apa selain yang tadi Kak Tian bilang? Ya jadi aduh dia hambatan nih paling banyak sekali. Terus saya cerita dalam kelompok, misalnya saya cerita Semua dalam saja. tim saja. Iya. Satu tim 30 orang atau sekarang sudah jadi 28 orang. Itu hambatan yang paling besar itu ketika kita mau persiapan. Itu tuh hampir semua kelompok dalam satu tim itu tuh kesulitan untuk persiapan karena mungkin satu faktor yaitu kemalasan. Kemalasan dalam persiapan itu yang membuat mereka sulit untuk datang persiapan di setiap gedung-gedung par. Apalagi kalau mau dibilang gajah putih. Itu gajah putih tuh tertahu ya, maksudnya terkenal dengan sudah bisa pakai motor ke atas. Cuman yang mungkin anak-anak bikin malasnya tuh karena persiapannya itu. Menyiapkan alat harus Betul, angkat betul. TV, harus ambil alat dari ruang pendeta. Nah itu tuh yang jadi satu hambatan. Kadang yang naik persiapan di Gajah Putih itu cuman 1 orang, 2 orang. Itu sangat ya maksudnya mungkin teman-teman semua nih bisa kembali lagi di bulan yang baru ini kita kembali dalam pelayanan yang dengan benar-benarnya. Apalagi mempersiapkan pelayanan itu. Karena kalau kita tanpa pelayanan, tanpa persiapan, kalau tanpa persiapan itu sangat sulit untuk memahami alat. Karena anggap saya alat itu kita punya apa ya? Pacar gitu. Jadi kalau kita tidak jaga Pacar. jadi kalau macam kita tidak jaga alat, alat itu dia rusak. Seperti kalau macam kita tidak jaga kita pacar pergi. Wah, Iya kira toh? rusak. Tidak. Maksudnya perumpamaan saja. Oh iya. Jadi begitu. Apalagi satu lagi. Kalau dong ke percetakan. Kayak Prayon di atas. Aduh Tuhan. Itu tuh pasti yang naik cuma 1 orang. Karena itu sudah terlalu tinggi ya. Maksudnya dia paling tinggi dari semua gedung yang ada. Dari semua jalan yang ada. Yang lain di setiap jalan tuh bisa. Maksudnya setiap gedung-gedung par atau pospel tuh bisa pakai motor untuk sampai. Tapi kalau percetakan itu belum bisa, masih jalan kaki untuk sampai di atas. Jadi itu yang menjadi pertimbangan banyak bagi anak-anak. Ya kalau bisa bulan besok sudah bisa persiapan dengan baik lagi. Iya. Persiapan. Itu berarti persiapan itu penting sekali teman-teman ya. Mau apapun pelayanan yang teman-teman kerjakan, mau di multimedia kah, mau mungkin Bapak Majelis sekarang yang ada nonton, persiapan itu penting ya. Persiapan itu penting karena kita tidak tahu apa yang akan menanti di depan kalau tidak persiapan, seperti begitu. Jadi dalam setiap pelayanan apapun, persiapan itu kunci utama, seperti begitu. Minta pertolongan Tuhan, persiapan, minta pertolongan Tuhan lagi. Seperti begitu. Tadi Kak Tian bilang kita dalam tim ini ada 30 orang, Tom. Iya. Kenapa bisa sebanyak itu? Iya karena di tim multimedia tuh maksudnya tidak gampang ya teman-teman. Itu sangat tidak gampang. Kalau cuma 5 orang saja itu sangatlah sulit. Jadi hitung nih
kalau melayani tuh harus, maksudnya bukan mau banyak-banyak tidak, tapi karena kita punya gedung-gedung pelayanan. Oh, gedung-gedung. Ya, bukan kami pelayanan cuma di gereja inti, tapi ada gedung-gedungnya juga. Di situ yang makanya kami harus banyak supaya bisa berbagi. Itu yang saya sudah bilang, setiap kelompok, kami ada 5 kelompok. Jadi setiap kelompok itu pasti ditugaskan setiap hari Minggu, pasti berbeda-beda. Ada di gedung-gedung par, ada di pospel, ada di gereja. Biarpun jam 6 subuh, jam 9, dan jam 4 sore gitu. Iya teman-teman, itu tadi Kakak Tian bilang kalau di gedung-gedung ya. Jadi di pengharapan itu bukan hanya 3 kali beribadah ya. Ada 7 kali ya teman-teman. Jadi ibadah pagi, terus ibadah jam 9 itu dilaksanakan 5 kali ya. 1 di gedung gereja, gedung induk, dan juga di gedung-gedung par 4 kali. Seperti itu di jam 9. Dan juga sore, jadi total ada 7 kali beribadah di dalam gereja pengharapan. Dan itu juga yang menunjukkan bahwa tim multimedia itu penting sekali. Iya, benar. Betul sekali. Jadi tadi Kakak Tian bilang ada pelayanan di gedung-gedung ya, di gedung di percetakan, GJ Putih dan sebagainya. Itu sebenarnya tim multimedia kerjakan apa di situ? Ya, baik kalau macam di kalau macam di gereja kan itu tim multimedia mengoperasikan kamera, operator OBS, operator isi worship, ada black box, ada kamera 2, ada foto video. Nah, kalau di gedung-gedung par dan pospel, di situ tuh setiap kelompok yang melayani di sana itu mereka cuma mengoperasikan isi worship. Isi worship dan merekam khotbah. Merekam khotbah di setiap gedung. Dan di khotbah itu tuh yang kami pakai untuk dinaikkan di YouTube. Untuk apa? Persiapan majelis-majelis yang mau melayani di macam ibadah KSP, ibadah PW, PAM, PAR, PKB. Di situ tuh ada bahan-bahan untuk mempersiapkan diri untuk melayani. Begitu sudah. Seperti begitu. Jadi kalau bahan-bahan yang dipersiapkan untuk melayani itu teman-teman misalkan yang saat ini menonton dari majelis misalkan. Majelis itu ada tutup usbu ya, tutup usbu. Multimedia juga ada punya persiapan ya. Jadi di gedung-gedung juga pelayanan itu berjalan teman-teman. Jadi Kakak Tian ini dan teman-teman yang di multimedia lainnya akan menyiapkan pelayanan itu dan mendukung juga ya Iya, dalam benar. penyusunan liturgi dan sebagainya. Karena kalau tanpa liturgi umat tidak bisa beribadah. Iya, Maksudnya kesulitan. iya. Karena itu saat ini juga multimedia hadir untuk memberikan pelayanan di bidang Iya, tersebut. benar. Iya. Jadi selain biaya dikurangi, maksudnya tidak banyak mencetak dan sebagainya, tapi multimedia juga bisa menayangkan di Iya, depan. benar sekali. Puji syukur bahwa tahun ini GKI di Tanah Papua itu adalah tahun pembaharuan. Iya. Jadi akhirnya multimedia juga diperhatikan ya dari arah sinode, klasis bahkan sampai jemaat-jemaat. Ya, betul. Betul sekali. Iya. Teman-teman semua, kita sudah menyimak bahwa Kakak Tian ini ada punya motivasi dalam pelayanan, punya pesan untuk melayani dalam multimedia ya. Dari awal Kakak Tian masuk dari 2021 hingga saat ini. Mungkin Kakak Tian ada punya pesan secara khusus untuk teman-teman yang nonton saat ini, mungkin dari multimedia sinode mungkin ada nonton kah, atau dari multimedia klasis yang nonton kakak-kakak dorang, atau dari jemaat lain, mungkin ada pesan untuk mereka dalam mengerjakan pelayanan tuh apa? Oke, baik. Pesan saya buat kakak-kakak, teman-teman, semua yang ada di luar. Saya pesan bahwa kalau melayani jangan pernah mengeluh. Karena kalau kita mengeluh Tuhan tidak akan kasih kita berkat. Jadi melayani saja, jangan pernah menuntut sesuatu dari gereja. Apalagi dari Tuhan. Karena sebab Tuhan akan mengasihkan semuanya untuk kalian yang melayaninya dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan pernah mengeluh, oke? Kalau kau punya skill ada, kalau kau terada niat, sama saja kau bohong. Betul, jadi ada skill, ingat pelayanan itu
bukan karena manusia ya teman-teman, bukan karena ini gereja menuntut jadi saya juga harus pelayanan, tidak. Itu bentuk dari ucapan kita terima Ya, kasih ke kepada Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik sehingga hikmat yang begitu berlimpah bisa dilimpahkan kepada kita untuk mengerjakan pelayanan ini. Iya, benar sekali Iya. Kakak. Mungkin pesan juga secara khusus untuk teman-teman multimedia yang saat ini mungkin ada nonton apa Kakak? Ya, buat sapu tim di multimedia tetap semangat untuk melayani dan tetap berjuang bersama-sama dalam tim ini. Jangan pernah mengecewakan satu sama yang lain, tetap kompak. Di sini kami sama-sama belajar. Siapa yang duluan bukan berarti dia jago atau hebat, tapi yang duluan dia akan mengajar orang yang belum bisa. Gitu. Seperti itu. Seperti Filipi 2 ayat 2b bilang sama-sama ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Iya, pelayanan itu dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, benar. Jadi pesan kita kali ini bahwa teman-teman ingat melayani secara khusus apapun yang teman-teman bisa buat. Mau lakukan sapu gereja kah, apa saja. Itu yang Tuhan berikan, itu ucapan terima kasih kita yang kita berikan melalui pelayanan. Iya. Seperti itu. Demikian kita punya podcast hari ini dari Hopecast. Semua karena kemuliaan Tuhan. For the glory of God. Iya. Teman-teman semua, sampai jumpa dengan Hopecast selanjutnya di dalam Who Am I? Shalom.